Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini melanjutkan materi kita terdahulu. Pada bagian yang lalu kita sudah menjelaskan tentang cara kerja, prinsip daripada transformator. Dan sebelumnya juga kita sudah mendiskusikan tentang elektromagnetik. Kita masuk ke materi PRE, penerapan rangkaian elektronika untuk kalian kelas 12. Yaitu materi pertama adalah tentang inverter DC to AC. Kita lihat ini ada barang-barang listrik elektronika yang ada di rumah barangkali. Ada rice cooker, ada mesin jahit listrik ya, ada setrika, kemudian macam-macam, ada kipas angin, ada salon barangkali, bas, kemudian kompor, ada mesin cuci, juicer, mixer ya, dan lain-lain. Dan kehidupan sehari-hari kita memang tidak bisa lepas dari kehidupan dengan bantuan peralatan-peralatan ini. Hampir di setiap rumah pasti kita punya peralatan-peralatan yang bekerja dengan sumber tegangan listrik AC. Saking bergantungnya dengan sumber tegangan AC dari PLN, jika saja ini terjadi pemutusan sambungan dari PLN karena ada gangguan, maka sudah pasti akibatnya bisa bikin susah ya, bikin pusing. Kenapa? Karena kita hampir ya rumah gelap gulita, kipas angin tidak bisa nyala, bayangkan. HP tentu saja kalau udah kelamaan nggak bisa dicas. Jadi memang kita sangat tergantung sekali dengan keberadaan tentang kebutuhan listrik di kehidupan kita sehari-hari. Apa hubungannya dengan inverter? Jadi, alat-alat ini seperti saya contohkan 4 buah saja, ada bohlam untuk menyalakan lampu, ada bor, ada mesin air, kipas. Ini adalah alat-alat yang bisa bekerja dengan sumber listrik AC PLN dari jaringan PLN tentu saja. Tanpa ada sumber tegangan dari PLN, maka alat-alat ini tidak bisa berfungsi ya. Kipas tidak bisa berputar barangkali, kemudian pompa air tidak ada, bor juga tidak bisa, lampu juga akan padam. Nah itulah tadi, kalau lampu PLN mati berarti alat-alat ini sama sekali tidak bisa berfungsi. Lantas adakah sumber tegangan alternatif? Ya kita tahu ada yang namanya aki. Ya, bisa nggak menyalakan ini untuk menyalakan kipas dengan aki, motor pompa dengan aki, bor atau lampu dengan menggunakan aki? Ya. Jawabannya adalah tidak mungkin bisa, karena ini adalah dua sumber tegangan yang berbeda. Sumber tegangan PLN ini disebut dengan sumber tegangan AC, sementara aki ya ini adalah sumber tegangan juga, tapi sumber tegangan DC. AC adalah alternating current atau tegangan bolak-balik, sementara DC itu adalah direct current atau arus searah. Sehingga apakah tadi pertanyaannya, mungkinkah aki bisa menyalakan kipas, menyalakan apa? Jelas tidak. Bukan hal yang direkomendasikan atau tidak akan bisa berputar. Malah bisa-bisa terjadi kerusakan terhadap alat-alat kipas, coil ataupun bohlam kalau dia diberikan aki secara langsung ya. Jadi apa perbedaannya tadi, kenapa tidak bisa? Karena DC itu punya polaritas ya, ada positif dan negatif. Arus mengalir dari positif ke negatif searah saja. Sedangkan AC dia memiliki polaritas yang berbolak-balik
Ya, nih kalau PLN tegangannya adalah 220 volt selalu didampingi dengan frekuensi 50 Hz. Artinya adalah tegangan bolak-balik di sini, polaritas tegangan di PLN ini akan bolak-balik selama 50 kali per detiknya, ya. Jadi jelas bahwa kipas atau peralatan-peralatan yang membutuhkan tegangan AC tidak bisa secara langsung menggunakan aki untuk menyalakannya karena aki adalah sumber arus DC. Jadi suatu hal yang tidak diperkenankan mencoba menghubungkan sumber arus DC tadi aki ke kipas atau ke bor atau maupun ke bohlam AC. Jadi apa yang diperlukan? Kalau aki tidak boleh, maka kita bisa menggunakan satu alat tambahan dulu yang disebut dengan nama inverter atau power inverter. Dengan bantuan alat ini, kita bisa tegangan DC tadi dimasukkan ke dalam sumber di power inverter. Di sini ada jepitan inputnya, jadi merah dan hitam, merah ke positif aki, hitam ke negatif aki, kemudian keluarnya udah colokan nanti. Nah, kita bisa ini dimasukkan steker colokan sehingga nanti bisa kita gunakan buat menyalakan kipas angin, motor, air, bor atau maupun bohlam. Jadi itulah yang akan kita coba diskusikan hari ini adalah membahas tentang apa itu inverter, macam-macamnya apa aja, parameter-parameter apa saja yang harus kita ketahui, kemudian rangkaian di dalamnya ada apa saja, ya, dan cara kerjanya itu bagaimana. Kita diskusikan hari ini tentang inverter. Ada 3 nama sebetulnya di power inverter ini. Ada yang menyebutnya sebagai DC to AC inverter. Tegangan DC pengubah dari AC ke DC. Invert itu artinya adalah pembalik, ya. Jadi membalikan dari DC ke AC. Jadi namanya dia ada yang menyebutnya sebagai inverter saja, atau ada yang menyebutkan DC to AC inverter. Ada juga yang menyebutkan dengan nama DC to AC converter. Converter ini berarti convert. Convert artinya adalah merubah. Atau ada juga yang menyebutkan sebagai power inverter. Jadi kalau udah power itu berarti baik tegangan maupun arus akan diinverter, pengubahan DC menjadi AC. Yaitu kamu nama-namanya jadi sudah tahu. Inverter ada yang menyebut juga sebagai DC to AC inverter, ada yang menyebut juga sebagai DC to AC converter, dan ada juga yang menyebut sebagai power inverter. Definisi atau pengertian daripada power inverter adalah pengertian power inverter pada umumnya adalah konversi daya listrik dari listrik arus searah atau direct current ke listrik bolak-balik. Jadi dia merubah tegangan DC. Di sini inputnya ada jepitan untuk aki positif dan negatif. Kemudian kalau kita on kan nanti keluarannya berupa tegangan AC. Tegangan AC inilah yang bisa kita pakai, ya. Ada besaran-besaran output dalam itu tergantung dari bagaimana desain inverter tersebut, ya. Yang jelas dia dapat menghasilkan keluaran AC dan satuannya beberapa parameter yang harus kita tahu dan biasanya tercantum di dalam inverter itu ada tulisan 400 watt misalnya. Jadi dia bisa menghasilkan daya 400 watt. Kalau tegangannya kira-kira outputnya 220 volt, berarti arusnya itu sekitar 2 ampere kurang, ya. Jadi 400 watt cukup untuk menyalakan bohlam barangkali. Tapi kalau AC tidak mungkin. AC itu rata-rata 1 PK 750 watt, ya. Jadi kalau masih lampu bohlam atau kipas angin ini masih bisa dipakai kalau yang memiliki daya 400 watt. Ada beberapa parameter yang wajib kita ketahui dalam mempelajari atau menentukan karakteristik daripada suatu inverter. Yang pertama adalah gelombang keluaran daripada inverter. Jadi untuk mengetahui bagus atau tidaknya bagaimana kualitas inverter, yang paling utama adalah kita harus mengetahui bagaimana keluaran daripada suatu power inverter.
Tegangannya jelas AC 220 volt, tapi bentuknya gimana? Gelombang keluaran inverter umumnya adalah gelombang sinus yang menyerupai gelombang bolak-balik. Meskipun tidak bergelombang sinus murni seperti keluaran generator, ada juga keluaran dalam bentuk gelombang kotak. Nanti secara khusus kita akan coba bahas bagaimana karakter atau jenis-jenis inverter dipandang dari keluarannya. Kemudian yang paling penting adalah yang berikutnya tentang frekuensinya. Keluaran inverter harus memiliki frekuensi yang sama tentu saja dengan masukan daripada PLN. Ya, PLN itu rata-rata frekuensinya adalah 50 Hz. Ya. Ini kalau 60 Hz di Eropa atau di Amerika dia 60 Hz. Kalau di Indonesia frekuensinya adalah 50 Hz. Oleh sebab itu keluaran frekuensi inverter juga harus memiliki frekuensi yang harus dijaga 50 Hz. Karena kalau terlalu tinggi misalnya 100 atau 150 atau kurang hanya 20 Hz, tentu saja akan mengganggu kinerja daripada alat yang akan kita gerakan, misalnya bor ataupun kipas, barangkali mutarnya menjadi lambat atau bahkan tidak bekerja sama sekali. Jadi ada 4 buah parameter yang mesti kita ketahui. Yang pertama adalah keluaran gelombang, yang kedua adalah frekuensi keluaran, yang ketiga adalah tegangannya. Selain frekuensinya tadi, ya, kalau bentuk gelombang ada 3 macam nanti bentuk gelombang. Kalau tegangan outputnya harus juga 220 volt sesuai dengan ketentuan tegangan yang berlaku di negara kita, PLN ya. Di negara kita rata-rata Indonesia tegangannya adalah 220. Sementara beberapa negara kayak Jepang dan Eropa itu rata-rata dia pakainya 110 volt. Frekuensinya 60 Hz. Jadi kalau tegangan PLN di Indonesia itu tegangannya adalah 220 volt dan frekuensinya 50 Hz. Jadi yang paling penting tentu saja dalam melakukan pemilihan daripada inverter, selain dia tegangan bentuk gelombangnya tadi, yang kedua adalah tadi frekuensinya harus 50 Hz, yang ketiga adalah tegangan outputnya, kemudian yang keempat adalah daya output. Walaupun ini tidak begitu penting, tapi ini tentu saja harus kita sesuaikan dengan peruntukannya. Jadi inverter bisa memiliki ada yang 300, 800, 1500 dan lain-lain. Jadi ini adalah wattnya ya. Jadi kalau motor air itu biasanya startingnya itu sampai dengan 1000-an watt ya. Kencang sekali waktu dia start. Jadi kalau dipasangi inverter yang 300 ya kemungkinan inverternya yang akan rusak atau tidak bisa muter gitu. Jadi watt ini adalah bisa kita sesuaikan pada kebutuhan kita itu di berapa watt untuk menggerakkan apa gitu ya. Jadi kalau 1500 ini bayangannya ini bisa kulkas pun bisa hidup ya. Kulkas AC 1 PK bisa hidup. Itu adalah 4 buah parameter yang harus kita ketahui tentang inverter, yaitu pertama bentuk keluarannya, yang kedua adalah frekuensinya, yang ketiga adalah tegangan output, yang keempat adalah daya outputnya. Nah, kembali ke poin nomor 1, bagaimana gelombang keluaran inverter. Kualitas daripada inverter juga ditentukan salah satunya adalah dari bentuk keluarannya. Jadi dipandang dari sudut dari bentuk, berdasarkan bentuk keluaran, inverter itu dibagi menjadi 3 macam ya. Yang pertama dia yang menghasilkan gelombang sinus. Gelombang sinus adalah gelombang yang sama seperti gelombang PLN ya. Nah, ini jenis inverter yang paling baik, yang paling mahal tentu saja ya. Jadi tidak mudah memang untuk menirukan bentuknya persis seperti bentuk gelombang sinusoidal seperti tegangan jala-jala PLN. Jenis inverter yang mengeluarkan sinus ini biasa juga disebut sebagai pure sinus, pure murni ya, true atau pure sinus wave.
Jadi bentuk gelombangnya adalah berbentuk sinus. Yang kedua adalah bentuknya adalah modified sine wave. Jadi sinus yang dibentuk dari kotak gitu ya. Jadi sinus jadi-jadian ya. Ini juga mengikuti peringkat yang kedua ya. Yang paling tidak dianjurkan adalah ya mungkin untuk pemakaian terbatas adalah jenis inverter yang namanya menghasilkan gelombang kotak. Jadi yang bagus adalah yang menghasilkan sinus tegangan 220 volt dengan frekuensi 50 Hz. Jadi ini adalah yang sinus murni bentuk gelombangnya. Tapi kalau yang aslinya dari inverter biasanya tidak mungkin sampai murni seperti ini. Masih ada tangga-tangga walaupun sedikit gitu ya. Ada cacat-cacat sedikit ya, tapi itu sudah bisa dimaklumkan dan biasanya alat itu sudah bisa menggerakkan alat dengan baik gitu. Ya, jadi ada jenis yang pertama, jenis yang kedua adalah modified. Jadi modified itu aslinya kan mulus ya sinusnya. Kalau modified ini dia sinus tapi dibuat dari bentuk yang kotak gitu. Nah ini kualitas yang nomor 2 ya. Cukup baik kalau pakai yang sinus wave. Yang kurang bagus adalah inverter yang gelombangnya kotak gitu. Nah untuk gelombang kotak ini biasanya inverter jenis ini tidak recommended untuk menggerakkan TV misalnya, atau motor, kipas ataupun pompa air ya, itu bisa rusak, bisa kinerjanya tidak benar lah, tidak sesuai. Jadi kalau hanya sekedar setrika memanaskan itu masih bisa pakai, atau kipas angin nggak apa-apa lah, masih bisa. Lampu bohlam ya masih bisa nyala ya. Tapi kalau yang kerjanya berat kemudian kompleks seperti TV gitu ya, kalau dipasangin yang kotak ini biasanya tidak menyala. Oke, itu ada 3 macam berdasarkan bentuk keluarannya. Berikutnya kita akan coba lihat bagaimana isi dalamnya, cara kerjanya atau blok diagram daripada rangkaian inverter itu. Rangkaian inverter itu dibangun minimal ada 3 sebetulnya, yaitu osilator atau generator pulsanya, kemudian ada penguat pulsa, power pulsa, penguat pulsa, dan yang ketiga adalah trafo step up. Biasanya 3 blok diagram ini yang pasti ada: pulsa generator, penguat, kemudian dia ada transformator step up, dan tentu saja sumber tegangannya diperoleh dari aki. Jadi ini adalah diagram blok daripada inverter. Masukannya semua dari aki, sumber tegangannya, keluarannya 220 volt, bisa kita pakai buat menyalakan kipas atau lampu tadi. Nah, apa transformator setup? Kita sudah bisa jelaskan kemarin bahwa transformator setup adalah transformator yang tegangan inputnya lebih kecil atau tegangan output lebih besar daripada tegangan masukannya. Jadi masukan inputnya adalah tegangan 12 volt dari tegangan aki dinaikkan menjadi tegangan 220 volt. Kenapa tadi hanya 4 saja, yaitu aki, pulsa generator, pulsa amplifier, dan trafo saja, semacam fase splitter dan current detector itu tidak ada. Karena kadang-kadang di rangkaian itu sudah memiliki rangkaian fase splitter sendiri. Jadi ini, bahkan ini kadang-kadang fase splitter disebut juga ada yang langsung sebagai driver atau preamp, penguat depan daripada pulsa amplifier sebelum dikuatkan. Ya. Jadi cara kerjanya adalah rangkaian pulse generator ini atau osilator PWM, pulse width modulation, dia membangkitkan pulsa kotak, frekuensinya 50 Hz. Kemudian di fase splitter dia pisah menjadi 2 ya, 2 pulsa, 1 pulsa positif, 1 pulsa yang negatifnya saja gitu ya, dipecah menjadi 2, menjadi 2 buah pulsa yang saling berlawanan. Kemudian masing-masing pulsa itu akan diperkuat oleh power amplifier pulse
jadi penguat daya pulsa kotak ya. Jadi yang memperkuat bagian positifnya saja, bagian periode positifnya saja, kemudian di bawah adalah memperkuat periode negatifnya. Rangkaian pulse amplifier ini biasa dibangun dengan transistor atau MOSFET, yang paling banyak MOSFET ya. Bahkan MOSFET-nya itu digabungkan di paralel menjadi beberapa MOSFET. Yang makin besar dayanya, MOSFET-nya makin banyak diparalelkan, dijajarkan. Tapi dia bentuknya paralel seperti ini, yang berjajar, ada di atas, ada di bawah. Di atas biasanya untuk memperkuat pulsa yang positif, periode positif. Yang bawah adalah untuk memperkuat periode negatif. Jadi fungsi daripada pulsa amplifier ini adalah memperkuat pulsa yang sudah dipisahkan. Ya, jadi fase splitter adalah memisahkan satu pulsa menjadi dua pulsa dengan bentuk yang terbalik ya, saling berbalik pasanya terbalik, fase positif dan fase negatif. Nah kemudian pulsa ini akan diberikan ke transformator step up yang akan bekerja secara bergantian. Periode positif harus ngalir dari atas ke bawah, periode negatif harus ngalir dari negatif ke positif, sehingga terciptalah di sini seperti arus yang bolak-balik. Padahal dibentuk dari pulse amplifier yang bekerja saling bergantian. Nah, akibatnya di sini terjadi arus listrik. Kita sudah belajar kemarin bahwa jika lilitan diberikan arus listrik akan timbul medan magnet. Nah, kemudian karena lilitan di sekunder lebih banyak daripada lilitan primernya, maka di sini akan terjadi penaikan tegangan. Ya, tegangannya 220 volt yang bisa kemudian di sini kita gunakan buat menggerakkan kipas angin atau menyalakan lampu. Di beberapa inverter yang baik, dia juga harus dilengkapi dengan feedback ya, umpan balik ya. Banyak juga komponen-komponen inverter yang tidak dilengkapi oleh rangkaian umpan balik seperti ini. Tapi yang kualitasnya bagus mestinya ada rangkaian umpan balik, yaitu membalikan output ke bagian input, kemudian deteksi arusnya untuk mengontrol kerja daripada PWM. Untuk apa? Untuk menstabilkan keluaran daripada inverter. Jadi kalau tanpa ada umpan balik, tanpa ada rangkaian current detector, rangkaian hanya bekerja lurus saja. Jadi dari tegangan DC dibangkitkan pulsa dipisahkan, kemudian diperkuat periode positif dan periode negatif, dinaikkan oleh transformator menghasilkan tegangan AC, ya sudah selesai. Ya, perkara beban jadi naik atau sedikit atau naik itu nggak dipersoalkan lagi. Ya. Nah, tentu saja ini nggak bagus karena ini bisa bikin transformator panas atau bisa membuat kerusakan pada rangkaian driver amplifiernya. Yang baik adalah melakukan umpan balik. Jadi sebagian output ini dibalikan ke bagian input, kemudian deteksi arusnya. Artinya gimana? Ketika beban ini besar, arus yang ngalir ke sini akan semakin kecil. Dengan arus semakin kecil, maka di sini akan membuat pulsa generatornya akan memperkuat pulsanya, sehingga misalkan diperkuat lagi sehingga keluarannya menjadi stabil. Ya, dikuatkan lagi, dilemahkan. Ya, ketika bebannya turun, ya, tegangan arus juga turun. Kemudian dia akan suruh lagi, dia akan naikkan sehingga dia naik. Jadi bisa membuat kerja inverter ini menjadi stabil, lebih stabil kalau dia menggunakan rangkaian umpan balik. Itu cara kerja daripada diagram blok. Kita akan coba lihat rangkaian yang pertama. Ini yang paling simple. Tentu saja ini menghasilkan sinyal kontak, inverter yang paling sederhana dari aki. Nah, ini akinya dibuat dari aki motor 12 volt. Ya, kemudian dibikin rangkaian stable multivibrator atau rangkaian flip-flop. Ya, di sini akan menghasilkan dua buah keluaran pulsa yang selalu bergantian. Kalau di sini high, di sini low. Ya, di sini low, di sini high. Sehingga dua buah power amplifier daripada pulsa ini menjadi bekerja saling bergantian. Jadi kalau kita lihat bloknya apakah sesuai dengan blok yang di atas, pada rangkaian power inverter yang pertama ini tanpa dilengkapi oleh rangkaian fase splitter dan
current detector. Jadi caranya adalah pembangkit langsung masuk ke power, ya, positif dan negatif, langsung ke trafo, selesai. Ya, sumbernya dari aki. Jadi kerjanya seperti itu, dari aki, dari sini tegangan 12 volt, ini fuse, ya, ini penurun tegangan, penurun arusnya, ya, karena dia kerjanya arusnya rendah aja karena aki besar, bisa 10 ampere, bisa 15 ampere, ya, dikecilkan tegangannya tetap, tapi arusnya di sini menjadi lebih kecil sebagai rangkaian driver. Jadi di sini adalah fungsi daripada rangkaian ini adalah sebagai generator pulsa. Ya, pulsa ini tidak dikasih split lagi karena dia sudah secara otomatis menghasilkan pulsa yang saling berbeda fase. Kemudian ini adalah penguat yang positif, power amplifier pulse positif, ini pulse yang negatif. Dia akan bekerja saling bergantian sehingga dia akan menghasilkan. Nah, ini adalah transformator step up. Ya, dia menaikkan tegangan dari 12 volt menjadi 220 volt sehingga keluarannya nanti dapat digunakan buat menyalakan lampu, gitu ya. Kita lihat contoh yang kedua. Ini adalah contoh yang kedua, rangkaian inverter juga tanpa menggunakan fase splitter dan feedback. Kalau kita lihat PCB-nya, ini rangkaiannya, ini IC 4047, ini adalah IC CMOS, pembangkit pulsa, osilator, frekuensinya dibuat 50 Hz, ditentukan oleh nilai C1, R1, dan R2, ya. Dengan ini pasangin switch, kalau dia saklar ini di-on-kan, maka frekuensinya jadi 60 Hz, kalau di-off-kan frekuensinya jadi 50 Hz. Jadi bisa frekuensinya berubah-ubah, ya. Ini adalah osilatornya daripada rangkaian pembangkit pulsa tadi, osilator pembangkit pulsa, generator tadi, menghasilkan dua buah keluaran Q dan not Q yang saling berlawanan. Ini kemudian diperkuat oleh rangkaian power, ini paralel, ya, paralel power pulsa, ini yang positif, ini yang negatif, ya. Nah, ini 4 buah fan dijajarkan, kunci dayanya akan semakin kuat, arusnya kemampuannya, ya, sehingga dia menghasilkan keluaran nanti besarnya adalah 230 malah, ya, 50 atau 60 Hz tergantung daripada posisi saklar. Ini simbol fuse, ini fuse input 8 ampere, ini fuse output 8,5 ampere, ya. Jadi ini rangkaiannya, ini skemanya, ini rangkaiannya, switchnya tadi ini untuk frekuensi 50 dan 60 Hz, input aki diambil dari sini. Jadi ini masuk akinya, diproses oleh rangkaian ini adalah generator pulsanya, ini power pulsanya tadi masuk ke dalam trafo, keluaran trafo yang putih ini keluar, outputnya ini nanti dilanjutkan ke lampu. Kerja daripada rangkaian inverter. Skema yang lain 404 ini juga bisa menggunakan tidak MOSFET, ya, kalau itu kan simbol MOSFET, ya, MOSFET. Kalau ini adalah simbol daripada transistor Darlington, namanya BD699, itu jenis transistor, ya. Di dalamnya sudah ada tadi 10 dan 11, tidak membutuhkan lagi rangkaian fase splitter karena 4047 sudah secara otomatis dia akan menghasilkan dua keluaran saling berlawanan di kaki 10 dan kaki 11-nya. Kemudian frekuensi kerja daripada inverter tadi dia harus diusahakan sebesar 50 Hz, ditentukan oleh nilai C dan potensiometer 220K dan 100 nanofarad di kaki 1, 2, dan 3 IC 4047. Ini adalah pembatas arus dari masing-masing penguat. Jadi keluarannya pulsanya diperkuat, yang positif masuk sini, ya, yang negatif dia masuknya terbalik, ya, arusnya. Sehingga di sini akan ada transformator step up yang menaikkan tegangan dari 12 volt, ya, malah 2 kali 10 volt. Jadi 10 di sini akan menghasilkan tegangan 220 volt. Nah, ini adalah lambang fuse.
Ini yang bisa ini simbolnya ini ya. Ini yang besok kalian coba simulasikan dengan menggunakan Proteus. Jadi gambar ini minggu depan kamu akan coba praktek simulasi dengan Proteus. Silakan buat rangkaian seperti ini, kemudian kamu simulasikan, kasih tegangan DC 13,1, kamu run. Kalau kamu benar, maka di sini akan keluar tegangan sebesar 239 volt AC. Ya, masukannya DC, punya positif dan negatif, keluarannya adalah AC. Ya, ini DC ya, ini voltmeter ya, tegangan. Ini sumbernya. Minggu depan kamu buat skema seperti ini. Ini adalah rangkaian inverter yang dijual kit ya. Ini pakai 3235 kalau nggak salah ya, sebagai osilatornya. Jadi ini osilator, keluarnya diperkuat oleh 2 transistor, kemudian dikasih ke transformator. Outputnya ini bisa variabel tergantung daripada ngambil kaki trafonya berapa. Bisa tegangan 110, 172, 200, 220, 20, 48 dan lain-lain. Jadi di sini tinggal ngambil berapa volt yang kita inginkan. Tentu saja tegangannya adalah AC. Masukannya DC ya. Di sini tinggal pasang switch di sini ya. Kemudian positif akinya masuk sini. Ini switch ya, kemudian ini negatifnya, ada groundnya. Tinggal masukkan groundnya di sini ya. Positif, negatif ya, kemudian saklar. Itu barangkali ini contoh rangkaian inverter. Dari rangkaian ini bisa menyalakan lampu. Lihat, ini dari AC, dari DC aki ya, dijepit 2 masuk ke rangkaian inverter. Dari inverter keluaran tegangan AC, maka bohlam ini akan bisa menyala ya. SJ 3525 ini tadi ya. Jadi rangkaian ini menggunakan osilatornya adalah SG 2535. Ya, dengan rangkaian seperti ini bisa menghasilkan katanya sih 1500 watt. Tapi saya nggak gitu yakin ya. Terus terang aja saya belum mencoba rangkaian ini. Jadi bagaimana cara kerjanya? Ini adalah rangkaian generator pulsanya ya, generator pulsa, PWM generator. Dia juga bisa menghasilkan modified sebetulnya. Kemudian di sini dipasangi driver ya, driver pulsanya diperkuat dulu, baru sudah kuat baru diberikan ke IRF 3205 ya. Ini IC power MOSFET yang lebih kuat ya, lebih powerful dibandingkan yang biasanya kita pakai adalah IRF Z44. Jadi untuk menghasilkan daya yang besar kita bisa manfaatkan IRF 3205. Tapi IRF 3205 ini inputnya harus di driver dulu oleh 2 pasangan push pull BD139 dan BD140. BD139 NPN, BD140 yang PNP-nya. Jadi dia juga tidak lagi membutuhkan rangkaian puzzle splitter karena dia sudah memiliki 2 input yang saling berlawanan. Ini adalah transformator step up-nya, dapat tegangan 12 volt, akan menghasilkan 220 volt. Ini juga tanpa rangkaian puzzle splitter dan umpan balik. Tapi SG 3525 ini sebetulnya memiliki fasilitas ya, ada sinkronisasi di sini kalau nggak salah untuk menentukan boleh dilakukan proses umpan balik. Nanti akan saya coba perlihatkan contoh rangkaian yang menggunakan umpan balik daripada SG 3525. Gambar berikut adalah pakai TL. Oh ya sorry, yang pakai umpan balik ini TL494 ya. Jadi hampir mirip dengan 49 SG 3525. Ini pakai TL494. Dia juga sebagai generator PWM ya. Nah, dengan masukan 12 volt tegangan aki, dia membangkitkan frekuensi dari osilatornya. Jadi
ini RT dan CT ini menentukan frekuensi kerjanya ya. Kemudian dia akan menghasilkan dua buah keluaran saling berbeda fase, yaitu kaki 8 dan kaki 11, C1 dan C2 ya. Ini dua bentuk. Nah, diperkuat oleh dua buah MOSFET ya. MOSFET bekerja berdasarkan tegangan, jadi dia tidak memiliki R output ya, R input basis. Biasanya kalau di transistor dia butuh tegangan, dijaga kestabilannya, proteksinya adalah sebesar 15 volt masing-masing antara drain ke source-nya, gate ke source-nya ada tegangan pembatas 15 volt dengan R 6,8. Jadi ini adalah power pulsa yang positif, ini adalah power pulsa yang negatif, diberikan ke transformator step up, dikeluarkan. Kemudian untuk feedbacknya dia ambil umpan balik melalui R ke sini, jasnya dia balik ke sini ya. Jadi ini adalah tegangan jasnya ya. Ini essence-nya, ini umpan balik ini ya. Jadi output tegangan diumpan balik dari ini ke essence masuk ke in 2 nih. Ya, ini umpan balik yang buat menstabilkan kerja daripada PWM generator. Kemudian power jenis ini pas 94 juga bisa kita atur tegangan outputnya mau berapa volt ya. Jadi bisa kita putar-putar potensiometer ini, kita bisa adjust outputnya mau berapa volt. Output maksimumnya adalah 320, minimalnya bisa 100 sampai dengan 320 tergantung daripada perubahan nilai RV1. Ini juga yang lain dengan menggunakan SG3525 sama ya. Jadi dia butuh tegangan baterai. Ini adalah osilator ya, frekuensi penentunya. Kemudian dia menghasilkan dua buah keluaran yang saling berlawanan. Ini adalah power buat yang P positif, ini adalah power yang negatif, diberikan ke transformator step up, keluar tegangan AC. Nah, ini bisa disarankan lagi kalau mau bikin tegangan 30 dan min 30. Jadi inverter ini bisa merubah tegangan DC 12 volt ya, menjadi 30 dan min 30. Ini biasanya untuk amplifier OCL ya. Jadi kebutuhan buat bikin power ampli di mobil ini bisa menggunakan rangkaian inverter jenis seperti ini. Oke, ada juga ini ya, ini saya ambil dari Mbah Tejo ya, www.mbahtejo blogger. Ini salah satu praktisi ya. Saya suka Mbah Tejo ini, suka praktek bikin sendiri kemudian dia upload hasilnya kemudian diuji cobakan. Nah, salah satunya ini ciptaan dari kreasi dari Mbah Tejo dari Aki, masuk ke 4047, tapi sebelumnya dia tambahkan rangkaian transistor buat menentukan frekuensinya ya. Kemudian dia gunakan juga driver buat kipas angin supaya nggak kepanasan heatsinknya. Jadi ini transistor FET yang digunakan ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 2, ini yang positif, ini yang negatif ya. Nah, ini harus kasih fan keluar. Nah, di film itu Mbah Tejo juga udah nampilin, buktiin bahwa inverter buatan dia ini satu MT156 bisa menyalakan motor pompa ya. Keren nih. Ini dari Aki, ini rangkaiannya, ini skemanya ya. Kamu bisa berkunjung ke blogernya Mbah Tejo. Kemudian keluarannya menjadi 220 volt, motor Sanyo itu pompa itu masuk ke sini, maka dia akan pompa dari air yang ini keluar, diproses keluar, jadi sanggup untuk menggerakkan motor AC. Ini rangkaian inverter juga tapi 4017 CMOS. Ini adalah IC dekade counter, kemudian digunakan sebagai pembentuk pulsa ya.
Jadi pulsa generatornya sebetulnya dari 55. 55 ini membangkitkan clock buat ke 4017, frekuensinya 50 Hz ditentukan oleh R1, R2 dan C1, keluaran 3 berbentuk pulsa. Nah, boleh dikatakan ini adalah terjadi pembagian pulsa ya. Jadi dia di sini adalah fungsinya sebagai fase splitter sebetulnya. Dia menghasilkan dua pulsa yang saling berlawanan ya. Nah, kemudian dia perkuat oleh Q1 dan Q2 MOSFET. Ini adalah power yang positif, inilah power yang negatif. Nah, kemudian diberikan ke transformer, keluarannya adalah berupa tegangan 12 volt. Ini pakai generator pulsa, pakai fase splitter, dan pakai power amplifier, pakai transformer, tapi dia tanpa memiliki umpan balik ya, tanpa dilengkapi oleh detektor arusnya, current detektor. Ini akan menghasilkan output yang modified ya, jadi lebih baik dibandingkan dengan jenis yang berbentuk pulsa. Yang paling bagus tentu saja adalah yang pure sinus. Jadi ini adalah contoh inverter yang pure sinus ya, dia menggunakan modul EGS 002. Jadi generator pulsanya dia gunakan yang pure sinus, modul khusus yang cukup terkenal. Ini bisa dicari di Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain. Sudah rangkaian jadi, sehingga osilatornya kita nggak usah bikin lagi, dia sudah bisa ngasilin 50 Hz berbentuk sinus. Yang ada kita hanya tinggal drive, kasih ke power, kasih transformator, maka dia akan menghasilkan keluaran berbentuk AC yang bentuknya betul-betul sinusoidal. Berarti seperti bentuk tegangan PLN. Tentu saja ini adalah yang paling memiliki kualitas yang bagus. Ini juga yang pakai modul EGS 002, tapi ini dayanya hanya kecil saja. Yang ini dayanya besar ini. Ya, ini kecil, hanya 600 watt saja, hanya beberapa MOSFET ya. Ini tinggal dihubungkan ke trafo, kemudian dioutputkan. Ini masuk aki dan ini keluaran ke trafo ya. Ini rangkaiannya. Ini adalah skema daripada EGS 002 pure sinus. Jadi kalau kita lihat isi dalamnya EG 8010 udah bisa dipastikan. Di sini ada RC, bahkan ada dia menggunakan kristal ya di sini. Frekuensinya ini adalah untuk generator PWM-nya. Ya, generator PWM menghasilkan bentuk sinus yang diperkuat oleh dua buah transistor. Kemudian ini driver preamp-nya ya. Kemudian masuk ke MOSFET sebagai powernya. Ya, ini masuk ke trafo. Keluar di sini outputnya, dan ini ada umpan baliknya. Ya, ini adalah IC penguat current detektornya tadi untuk mendeteksi ini umpan baliknya ke sini. Umpan balik ini dapat masukkan ini. Nah, balik dari trafo ya. Jadi dia umpan balik ke sini ya. Nah, masuk ke currentnya ke IC LM393 di MJ ya, MJ193, kemudian diumpan balikan ke osilator. Jadi ini untuk menjamin kerjanya bisa jadi stabil. Ini outputnya ya, tinggal memasangkan MOSFET, tambahin kipas. Ini modulnya beli jadi, ini yang beli jadi ya. Ini bentuknya inverter pure sinus modul EGS 002. Jadi kakinya banyak ya, tinggal tambahkan. Ya, itu saja barangkali. Ini ada yang pure sinus juga menggunakan 4017. Ini bentuk aslinya. Jadi kalau nggak bisa bikin ya beli jadi seperti ini. Akan dilengkapi dengan jepit buaya. Ini akan berikan ke aki, masukin sini ya. Nanti keluarannya ada di sebelah sana di pantatnya ya, untuk kasih ke sumber lampu. Oke, bagian akhir kita akan coba diskusikan adalah untuk apa aplikasinya, untuk apa inverter ini selain buat nyalain lampu.
Ini ada pertanyaan dari Pak Supir. Kalau mau setel TV dan karaoke di bis pakai alat apa ya? Nah, jawabannya ya power inverter tadi. Ya, udah bisa dijawab. Jadi Pak D ini kita kasih tahu, Pak D kalau mau karaokean ya pakai inverter. Jadi memang di beberapa bis ya, bis pariwisata kamu bisa temukan bisa nyalain TV, kamu lihat. Ada juga colokan seperti ini di bis-bis yang kualitasnya eksklusif, yang VIP. Ada colokan sehingga kamu bisa ngecas di sini, ya. Ada salonnya, amplifier, bisa berkaraoke berarti. Jadi di dalam bis ini itu kan ada aki. Nah, akinya itu dimasukkan ke inverter. Nah, inverternya disalurkan ke dalam bis ini sehingga kita bisa nyalain TV, nyalain kipas angin, atau ngecas dan lain-lain. Jadi TV yang bis-bis yang dilengkapi dengan TV dan lampu-lampu yang warna-warni seperti ini, dia pasti menggunakan rangkaian inverter. Ya. Kadang-kadang TV-nya bisa sampai 2 di depan dan di tengah. Yang berikutnya ada abang-abang tukang nasi goreng. Nah, ini nyalain lampu. Ya. Perhatikan aja. Dia bisa jalan nih ke gang-gang pakai lampu neon. Mau pakai apa tuh? Berarti dia pakai aki dan. Kecuali kalau mangkal. Kalau mangkal biasanya dia ada kabel nyantol listrik gitu ya. Tapi kalau abangnya jalan-jalan pakai ada lampu neonnya, nah pasti dia menggunakan inverter. Ini tukang somai nih. Tukang somai, ini lampunya nih. Dari mana dia naik sepeda bisa nyalain lampu bohlam AC kayak gini ya. Nah, ini dilengkapi dengan inverter. Ada yang sederhana pakai joltif ya, pakai joltif. Jadi pegangannya dari aki, cukup dari aki bisa nyalain lampu ini ya. Untuk abang somai dan abang-abang nasi goreng kita bisa kasih pasangin inverter. Cukup dari aki saja, pasangin inverter, bisa nyalain bohlam. Atau yang ini lampu jalan ya. Ini PLTS ya, pembangkit listrik tenaga surya. Untuk menyalakan lampu ini tidak membutuhkan listrik, tapi dia membutuhkan panel surya. Tapi panel surya nggak mungkin dihubungkan terus ke lampu karena panel surya kan menghasilkan DC, sedangkan lampu ini kan AC, maka harus ada pengubah. Dalamnya juga ada aki, jadi ini bukan sebetulnya panel surya ini ngisi aki. Nah, akinya masuk ke inverter, dari aki ke inverter di kotak ini diubah menjadi tegangan AC, AC-nya buat nyalain lampu. Gitu juga yang di perahu-perahu gini, ini juga banyak yang menggunakan inverter. Ya. Tapi ada juga yang pakai langsung karena ini kan mesinnya diesel biasanya, dia langsung pakai diesel. Tapi kalau dia diesel itu kan kalau mancingnya diam, nggak mungkin diesel itu nyala terus menerus ya. Karena kalau dieselnya mati, lampu pasti mati. Ya, kalau dia mancing sepanjang malam, nggak mungkin nyala terus menerus pemborosan. Ya, kalau mancing matikan aja dieselnya. Kita bisa pakai inverter. Penerangannya kan tidak harus terlalu terang seperti ini. Dan penggunaan inverter juga digunakan pada solar home system. Ini contoh di pedalaman Irian barangkali ini. Rumahnya masih rumput-rumput gini. Jadi kita cukup dengan memasang panel surya, solar panel. Kita pasangi di sini rangkaian boxnya terdiri dari baterai, solar, dan inverter. Jadi ada inverternya di sini, sehingga dari tegangan DC ini bisa dirubah menjadi tegangan AC. Tegangan AC bisa menyalakan TV. Di sini bisa menyediakan satu buah colokan, ada lampu, juga colokan listrik untuk ngecas atau menyalakan kipas angin atau alat-alat yang lainnya. Ya, sekarang semua orang bisa menikmati listrik siapapun, dimanapun, selama matahari menyinari bumi. Ya. Ini kayak orang-orang pedalaman ini, rumahnya bilik. Ya, tadinya nggak ada listrik, sekarang bisa pakai lampu. Udah senyum dia nih, kesenangan ya, bisa nyetel radio, bisa
terang lampunya dengan menggunakan solar system, di mana dalam rangkaian solar system di dalamnya pakai inverter. Ini contoh rangkaian solar system terdiri dari PLTS ya, pembangkit listrik tenaga surya. Ini adalah solar cell, ini adalah otaknya, yaitu rangkaian kontrol charge-nya. Di sini dia bisa mengendalikan aki dan inverter. Jadi sebetulnya alat-alat seperti komputer, mesin cuci, TV, PABX, telepon itu dinyalakan dari inverter. Inverter itu adalah merubah tegangan DC dari aki menjadi tegangan AC yang bisa kita pakai ke mesin cuci, TV, dan lain-lain. Tapi bagaimana supaya kerjanya terus-menerus ya? Jadi ini bisa kita gunakan solar cell. Jadi solar cell ini kalau malam, kalau siang ya, dia akan ngisi aki. Jadi kalau malam tegangan inverter ini diperoleh dari aki gitu. Ya, jadi akinya nggak habis-habis. Kalau hanya aki inverter ini aki bisa soak ya. Tapi dengan menggunakan teknik solar charge dan ini akinya diisi terus, isi terus. Aki sumber DC-nya diisi terus, berarti DC ini tidak akan habis, diisi terus. Kemudian DC dirubah menjadi AC oleh inverter, merubah DC jadi AC. AC-nya itu bisa kita pakai buat komputer dan lain-lain. Itu barangkali pembahasan kita tentang inverter. Saya sudahi pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.